Batu koleksi kamu ini bisa jadi modal awal untuk kita membuka pengobatan alternatif. Kasian banget deh jenazah yang terakhir kita urus. Paru-parunya membusuk gitu. Masya Allah, kenapa bisa gitu? Kata keluarga yang berduka sih mah, akibat keseringan datang ke pengobatan alternatif. Jadi obat-obatan herbal yang dikasih sama tabibnya ternyata beracun mah. Mas minta aku insaf. Aku bakalan insaf kalau aku udah punya rumah mewah, aku udah punya mobil bagus, dan harta aku nggak bakalan habis-habis sampai 7 turunan. Ganteng baru 3 piring rangkut ada keliling-keliling. Mendil lagi. Udah bodoh, gue mending pulang aja. Wah, ini oli mana? Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Seorang yang ku cinta. Oh, kini ku menemukanmu di ujung waktu ku patah hati sampai akhir sang waktu kita bersama untuk selamanya. Jadi keluhannya batuk tidak sembuh selama 2 bulan. Iya Pak Slamet, saya tuh tersiksa. Apalagi kalau malam, batuknya tuh nggak berhenti dan saya nggak bisa tidur. Apa sudah pernah periksa ke dokter? Udah Pak, tapi tuh nggak sembuh. Dan makanya saya kesini itu mau coba pengobatan alternatif Pak Slamet. Kenapa batunya dibakar ya, Pak? Ini untuk mengeluarkan energi positif dari dalam batu. Air yang sudah bercampur dengan energi positif dari batu ini, nanti kamu minum. Men, lu yakin Bapak ini bisa dipercaya? Seperti ini, jadi dia suka banyak nanya. Ada apa lagi datang kemari, Bu Sugiyarti? Saya mau berterima kasih sama Bapak. Sejak berobat alternatif sama Bapak, penyakit gagal ginjal saya sembuh total. Sekarang saya tidak perlu cuci darah lagi. Badan saya tambah sehat, segar. Bu Sugiyarti, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya berusaha sedikit membantu dengan ilmu yang saya punya. Ini Pak Slamet sebagai tanda terima kasih saya sama Pak Slamet. Sama-sama, saya juga terima kasih. Permisi dulu Pak Slamet. Baik, Bu. Sayur! 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 Sayurnya, Bu! Sayur! Rumah kosong. Saya mau nagih janji kalau rumah saya yang dibeli sama dia. Udah 3 bulan dia janji-janji doang. Katanya mau transfer, mana omong kosong. Lu dengar nggak apa kata bos gua? Jangan pelongak-pelongak lu. Iya bang, denger bang. Bilang sama bini lu ya, kalung yang dia pakai itu bukan barang murahan.
Lu mau bayar nggak cicilannya? Iya bang, nanti dibayar bang. Nanti lu bilang. Lu lihat lu ya. Lu lihat. Bang, jangan main saya bang. Bang, astagfirullahaladzim bang. Patahin lu punya leher. Iya bang. Iya bang. Astagfirullah. Astaga, atas gue ketinggalan tempat pas selamat lagi. Aduh, gimana sih lo nih? Yaudah kalau gitu gue ambil dulu, lo tungguin gue di sini ya. Tapi gue mau duluan ke stasiun, soalnya gue mau ke Bogor. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa deh. Yaudah, makasih ya udah nemenin gue. Tempat pas selamat ya. Oke. Bu, makasih ya. Ibu sudah mau jadi saksi palsu buat pengobatan alternatif saya. Ini imbalannya buat Ibu. Asik, dapat duit. Nanti kalau butuh saksi palsu lagi, saya siap Pak Salman. Bu, pasti saya hubungi sampean nanti. Tapi ingat ya, Bu, jangan sampai warga tahu. Kalau ketahuan warga bisa digerebek. Kalau ketahuan nipu pakai pengobatan alternatif ini. Kamu nguping ya? Waduh, celaka. Kalau ketahuan bisa lapor polisi nih. Hei Andika, jangan lari kamu. Sian, kemana larinya orang itu? Cepet banget. Mas, itu gerobak sayur kenapa? Kok rusak kayak gitu sih? Itu kerjaan tukang pukulnya Bu Lucy. Gerobak Mas dibalikin sampai hancur kayak gitu. Bu Lucy? Iya, dia nyariin kamu tuh. Dia marah banget. Nagih uang cicilan kalung emas yang kamu beli dari dia. Ya, salah kamu juga sih. Kok salah aku sih? Kan dari awal kamu yang pengen banget sama kalung emas itu. Terus kamu janji kamu yang mau bayar uang cicilannya sendiri. Ya iyalah Mas, kalau aku nggak nyicil, aku nggak bakalan bisa beli kalung emas itu. Penghasilan kamu jadi tukang sayur itu cuma cukup buat makan. Listrik aja pas-pasan. Mau sampai kapan aku bisa punya kalung emas? Hah? Anika, walaupun Mas cuma tukang sayur keliling, tapi Mas selalu berusaha kok buat ngebahagiain kamu. Apa? Buat bahagiain aku? Apa yang pernah kamu kasih aku, hah? Emang kamu pernah bahagiain aku? Kamu pernah ngasih aku apa? Coba sebutin. Allah, Anika. Bisa ya kamu ngomong kayak gitu? Mas, kamu lihat itu, si Kang Joni itu. Dulunya juga tukang sayur kayak kamu. Sekarang dia kerja kantoran, duit dia banyak. Belum lagi Kang Sabto, yang tukang buah, tahu kan yang di ujung sana? Sekarang udah jadi pengusaha cuci motor, duitnya udah banyak, Mas. Dan kamu gini-gini aja cuma jadi tukang sayur yang nggak punya duit. Mas juga mau kayak mereka. Tapi memang jalannya aja yang belum kelihatan. Aku punya ide, Mas. Biar hidup kita bisa berubah. Jum tumbenan nih datang kesiangan. Iya nih, aduh. Njum itu semalam itu ngidernya sampai larut. Jadi Njum itu ngantuk bangunnya kesiangan dong. Oh gitu ya. Ini ngomong Njum mau kemana? Mau ngider lagi. Kenapa Jum? Oh, tahu nih gue tahu nih. Pasti Jum ini galau ya, kangen sama Bang Emil. Karena semalam Bang Emil nggak nelpon Jum sebelum bobo. Ngucapin selamat bobo sayang. Ah, bukan itu. Hah? Aduh gimana ya? Jum, rusuh nih. Jum, Jum. Aduh. Hah? Gimana ya? Jum, Maya. Ngapa sih? Lama lagi. Aduh gimana ya? Jum, kenapa? Aduh, Jum ini lagi bingung.
Bingung apa? Bingung apa? Jum itu lupa bawa dompet, itu ada uangnya. Aduh. Lah, terus apa hubungannya sama kegalauan Jum? Nanti kalau pelanggan Enjum minta jamu terus pakai telur ayam gimana? Hah? Enjum kan nggak ada duit buat beli. Terus emang harga telurnya berapa? Iya. 25.000 aja sih. 25.000? Bilang dong dari tadi. Nih pakai Mas Bisma uang. mau minjemin Enjum. Ih pakai aja. Jangan Jum, mendingan pakai uang Bang Emil aja. 30.000, kan 5.000 masih ada buat jaga-jaga. Kita minta kembaliin gede. Pakai ini aja, gratis. Gak usah kembaliin. Iya. Nggak usah Jum, mendingan sama Bang Emil aja. Lalu sendiri kenapa coba? Bentar dulu. Ya. Ini dua-duanya itu mau niat nolongin Enjum apa enggak sih, malah ribut sendiri. Udah, Enjum nggak pinjem, nggak jadi pinjem. Enjum mau ngutang aja di warungnya Engkong Afuk. Jadi, Jum. Mas, batu koleksi kamu ini bisa jadi modal awal untuk kita membuka pengobatan alternatif. Anika, harusnya itu kamu ngelaporin orang yang udah ketahuan nipu pakai pengobatan alternatif. Ini kamu kok malah niru perbuatan orang yang udah jelas-jelas salah. Mas, apa yang dilakuin Pak Slamet itu justru jadi ide buat kita. Ide buat kita untuk merubah kehidupan kita yang selalu kayak gini-gini aja. Mas nggak setuju sama ide kamu. Ya tapi kita harus coba dong Mas, kita harus coba dulu. Lebih baik Mas jualan sayur keliling daripada harus nipu orang. Kalaupun kita sukses, tapi harta yang kita kumpulin dari nipu orang itu harta haram. Bodoh banget sih kamu Mas. Kamu pikir selama ini aku suka dengan kehidupan kita yang kayak gini, hah? Yang serba kekurangan kayak gini? Aku tuh batin Mas, aku capek jadi orang miskin. Astagfirullahaladzim. Harusnya tuh kamu lebih taat beribadah. Supaya kamu terhindar dari mikirin hal-hal yang bisa datengin dosa. Kamu tahu, aku udah pernah coba beribadah. Ya, taat beribadah. Tapi hasilnya apa? 0 besar Mas. Sampai sekarang kita punya apa sih? Kita tetap kere kan? Udah deh Mas. Kalau kamu nggak mau ngebantuin aku dengan semua ide aku bisa ngejalanin ini semua sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kebiasaan nggak dikunci nih. Aduh. Ini anak-anak mama kemana aja? Berangkat pagi, pulangnya malam, nggak ada kabar. Keluyuran ya kalian ya? Keluyuran kemana? Astagfirullahaladzim, Mama. Keluyuran apaan sih, Ma? Kita itu nggak keluyuran. Soalnya orderan jenazah itu nggak habis-habis. Masa sih? Alhamdulillah. Iya mah, ngurusin jenazahnya maraton. Hari ini kita 3 jenazah ya? 3. Setiap mau pulang ditelepon lagi buat ngurusin jenazah. Oh ya bagus kalau gitu. Semoga selain rezekinya barokah, pahala kalian bertambah juga. Karena kalian sudah menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Amin. 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 Tapi mah, kasihan banget deh jenazah yang terakhir kita urus. Paru-parunya membusuk gitu. Masya Allah, kenapa bisa gitu? Kata keluarga yang berduka sih mah, akibat keseringan datang ke pengobatan alternatif. Jadi obat-obatan herbal yang dikasih sama tabibnya ternyata beracun mah. Bukannya malah sembuh, malah tambah parah sakitnya. Masya Allah, makanya kita tuh harus hati-hati banget milih pengobatan alternatif. Jangan sampai ketipu. Iya mah. Mudah-mudahan besok udah ada yang datang ke sini. Kok darah sih? Mas Wongki? Mas Wongki? Mas, lihat. Kok batuk kok berdarah ya, Mas? Kok bisa sih? Perasaan kemarin kamu sehat-sehat aja. Ya, aku juga nggak tahu, Mas, kenapa tiba-tiba batuk aku berdarah kayak gini. Nika, mungkin ini... Mungkin apa? Ingatan dari Allah. Sebelum kamu semakin nekat dan jalan terlalu jauh dengan niat jahat kamu. Mas,
tekad aku untuk buka usaha pengobatan alternatif ini udah bulat banget, Mas. Aku udah buat iklannya di koran dan semua di dinding-dinding jalanan udah aku tempel, Mas. Dan aku bakal buktiin ke kamu kalau aku bakalan sukses. Selamat siang, Mas. Saya ingin bertemu dengan Mbak Anika. Iya, siang, Mas. Iya, istri saya mau berobat. Sebentar ya, Mas. Iya, Mas. Tahan ya, sayangnya. Tahan ya. Tahan ya. Anika. Anika. Sabar ya, sayangnya. Tahan ya. Sabar. Mas? Dengan Mbak Anika. Oh iya, betul saya sendiri. Saya Hartono. Tolong sembuhin istri saya, Mbak. Makin hari penyakit asma istri saya makin parah. Yes, pasien pertama nih. Ya Allah, Masya Allah. Yaudah kalau gitu saya obatin sekarang ya. Masuk ke dalam ya, Ibu. Ayo, Ibu pelan-pelan ya. Aduh, hidupku kata kawal lawas lagi. Awak garing sama perasaan. Aduh, ya Allah. Jangan kau turunkan ajab terhadap aku, ya Allah. Aduh, takut. Aduh. Takut pemimpi kalau begini hidup. Anak bakal lukan kena kawal lagi. Mati itu si Bopak. Bungul. Apa lu? Bungul. Kada tahu orang segaring. Muyak nyawa. Warik ikam. Bekantan. Mana lu? Apa selus? Lu ngapa? Mau jadi bunglon lo? Jadi bunglon. Banyak tahun. Kamu tuh nggak ngerti aku, Us. Kemarin pala aku pusing. Aku tes darah. Dokter memvonis aku kanker, Us. Astagfirullah. Serius, Pak? Aduh, Us, serius, Us. Malah kata dokter, kankernya udah ganas, Us. Kedua, hidup aku udah hitungan hari, Us. Udah aluminium 4 kali ya? Aduh, stadium, Us. Bercanda terus ya, Us. Oke, Pak. Sekarang ini lo harus lebih mendalami yang namanya untuk akhirat. Iya, Us. Porati lu lupain aja. Karena yang dibawa di akhirat itu adalah amal lu, Pak. Us, kalau usul itu sih bisa diterima, Us. Tapi ini masalahnya harga diri. Persaingan aku sama Pak RT, Us. Kalau aku misalnya mati duluan, Pak RT enak dengan leluasa. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya. Lagi main drama-dramaan ya? Pakai nangis-nangis. Aku sakit deh. Jelasin, Us. Pak RT, Bopak Kenapa? kena kanker. What? Kamu? Iya deh. Kamu kena kanker. Kamu serius banget? Serius deh. Kamu serius kena kanker? Iya deh. Lebih lagi, setelah kamu tahu kankerku makin meningkat, tekanannya tadi sakit juga ya teh. Kamu nggak boleh meninggal, Bapak. Kalau kamu nggak ada, saya nggak ada saingan. Udah nangis semua. Sedih kan, Us? Dengerin lagu aja dah. Kemana sih? Kamu yang meninggal. Aku belum siap. Aku belum siap.
mati kesian. Yo gimana? Teh, sikat teh. I'm ready. Ready. 1, 2, 3. Boom. 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 Yes! Jalan! Jadi batu ini berasal dari Gua Sulaiman di tanah Arab sana. Dan yang pasti batu ini berkhasiat sangat tinggi. Apakah istri saya bisa sembuh, Mbak? Sudah sebulan ini penyakit asma istri saya makin parah. Pasti bisa sembuh. Asal kalian yakin kalau batu ini bisa menyembuhkan penyakit. Saya yakin Mbak Anita. Saya ingin lekas sembuh. Kalau gitu, batu ini nanti akan saya rebus. Air batu ini dikasih ke istri Anda sehari 3 kali setengah gelas. Tapi apa kalian siap dengan maharnya? Berapa, Mbak, maharnya? 1,5 juta rupiah. Hah? 1,5 juta? Apa nggak kemahalan, Mbak Anika? Saya sih nggak maksa. Niat saya di sini cuma mau ngebantu istri Anda supaya sembuh. Kalau memang kalian siap dengan maharnya, biar saya bantu. Udah setuju aja maharnya. Ya udah, Mbak, nggak apa-apa. Kalau gitu kalian tunggu dulu di sini, biar saya rebus batu ini beberapa menit. Tunggu sebentar ya. Pak, tolong Pak, saya duluan Pak, sakit Pak, lambung saya Pak. Iya, sabar ya Pak ya, tunggu bentar ya, tunggu. Pak, saya udah seminggu Pak. Tolong Pak. Iya Mas, sabar ya Mas ya, tunggu ya. Tolong Pak, saya batuk terus Pak, nggak sembuh-sembuh Pak. Iya, tunggu ya, sabar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang dulu ya, sabar. Istri saya sedang melayani pasien, tunggu dulu ya. Ini saya data dulu nama-namanya. Ya. Apa namanya siapa? Terus siapa, Mas siapa? Wah, banyak banget peminatnya. Aku nggak nyangka secepat ini ramenya. Oke, kalau gitu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tenang aja ya. Kan udah dapat nomor antrian, nanti saya panggil sesuai nomor antriannya. Sekarang bapak-bapak sama ibu-ibu tunggu dulu di sini, pasti semuanya kebagian konsultasi sama saya. Sabar ya, tunggu dipanggil ya. Oke. Iya, silakan duduk dulu aja semuanya. Pak Haji, Nadam, Bapak hari ini ada niatan. Niat apa Pak? Niat untuk memberikan harta yang semua Bapak miliki. Alhamdulillah. Untuk pembangunan masjid ini. Kalau bisa diterima sumbangan ini, Pak Haji, Nadam. Alhamdulillah, Bapak. Pak, hati gue ini jadi terasa sejuk banget, Pak. Insya Allah niat baik Om Bopak bisa mendapatkan balasan yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Ini Nadam. Buat apa ini Om Bopak? Udah memberikan doa buat Bang Bopak biar kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Oh iya, Pak Haji, Nadam, sumbangan ini tulis aja hamba Allah. Iya. Garis miring Bopak Castello, orang paling kaya di kampung sini. Mohon minta didoain lagi. Iya, Bapak. Kita entuh nyumbang dengan hati yang tulus itu baik sekali, Pak. Amin. Terima kasih Pak Haji udah ngedoain. Ini Pak Haji. Buat apa nih? Tadi Pak Haji udah ngedoain, Nak Adam juga udah. Sekarang Pak Haji, Nak Adam, Bapak mohon pamit ya. Iya Om Bopak. Sama-sama Pak Haji ya. Makasih Pak.
Subhanallah. Parfum apa sih, Ji? Masih tahu aja bawa parfum orang. Dam. Ya, Pak Ji. Lu kagak ngerasa ada yang ganjil apa masih Bapak? Tahu-tahu dia nyumbang hartanya buat masjid. Ganjil gimana, Pak Ji? Gue juga bingung. Tapi udah deh, nggak apa-apa. Yang penting masih ada orang yang niat baik buat nyumbang ke masjid. Yaudah. Ya, Pak Ji. Uang dari mana itu? Uang dari mana? Ya hasil pengobatan alternatif aku lah. Sebanyak itu? Kamu mau tahu jumlahnya ada berapa? Lebih dari 10 juta, Mas. Ya mungkin aku capek sih kerja dari pagi sampai sore. Tapi aku puas. Sekarang uang aku banyak. Coba kamu lihat deh. Hasil kamu dari dagang sayur. Seujung kuku aja nggak ada, Mas. Anika, tapi uang kamu tuh uang haram. Kamu nipu orang. Mau uang haram ke, uang pesugihan ke, uang apa ke, aku nggak peduli. Yang penting sekarang aku kaya raya, aku sukses. Harusnya kamu bersyukur dong, Mas. Harusnya kamu berhenti sekarang. Kamu sirik sama penghasilan aku? Ya wajar sih, Mas. Astagfirullahaladzim. Anika. Aduh, dada aku sakit, Mas. Batuk kamu ngeluarin batuk kerikil. Anika, ini pasti ada hubungannya sama kejahatan yang sedang kamu lakuin. Batuk kamu keluarin batuk kerikil. Bodoh amat, Mas. Mau batu kerikil sampai batu kali sekalipun, aku nggak akan pernah berhentiin usaha pengobatan alternatif aku. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Untung aja ada batu beginian buat dijadiin alat bohongan pengobatan alternatif gue. Anika, kita sholat isya yuk. Sholat kok ngajak-ngajak. Anika, Mas tuh ngajak kamu ke jalan kebenaran. Kaum muslimin tuh wajib sholat. Mas, ngajak itu ke jalan kekayaan yang penuh banyak harta, bukan sholat. Astagfirullahaladzim. Penipu. Gara-gara minum air rebusan batu dari Mbak Anika, penyakit istri saya bertambah parah. Ada apaan sih, Mas? Gak lama setelah minum air itu, istri saya kejang-kejang, lalu pingsan. Sekarang dia di rumah sakit dan sedang koma. Koma? Iya, koma. Tenang. Saya mau uang itu dikembalikan. Mas tenang dulu ya. Ya mungkin aja waktu Mas bawa ke sini, istri Mas gak pernah bilang kalau keadaannya itu udah parah banget. Jadi air rebusannya itu udah gak berguna, Mas, gak berpengaruh. Dan atau mungkin emang istri Mas itu minumnya gak teratur kali. Makanya jadinya ya kayak gitu, Mas. Gak peduli. Pokoknya kembalikan uang mahar itu. Nggak bisa dong, Mas. Ini Mas, saya kembaliin uang maharnya. 1,5 juta kan? Apa-apaan sih kamu? Makasih, Mas. Ingetin istrinya, Mas. Usaha pengobatan alternatifnya itu sama sekali nggak bermanfaat. Misi. Itu uang siapa yang kamu kasih, ha? Uang kamu. Uang hasil nipu-nipu orang. Ada baiknya kamu kembaliin semua uang orang yang udah kamu tipu. Kamu bisa pinter dikit gak sih, Mas? Bisa aja dia cuma ngarang-ngarang cerita. Dia tuh nipu, biar uang dia balik lagi. Gak mungkin, Anika. Niat jahat dan keserakahan kamu yang udah nutup hati nurani kamu. Mas cuma bisa berharap supaya kamu cepat sadar. Mah, sumbangan dari Om Bopak semuanya masuk ke kas Dewan Kepengurusan Masjid pimpinan Haji James. Alhamdulillah, bagus deh kalau Bang Bopak itu bersedekah ke masjid. Kan itu sekalian ngebersihin harta dan uangnya. Sebagai warga, Mama ikut seneng. Iya, Mah. Tapi kok Sista curiga ya? Om Bopak nyumbang sebanyak itu,
Pasti ada apa-apanya. Ya, Sista. Astagfirullahaladzim, Sista. Kamu nggak boleh menilai seseorang sebelum kamu mengenalnya lebih jauh. Nggak ada yang pernah tahu kepribadian orang seutuhnya. Iya. Ya, kalau menurut Rasti ya, Om Bopak itu cuma tipe orang yang eksentrik aja. Kita lihat kan dandanannya selama ini selalu meriah, terus tingkah lakunya, terus gayanya itu loh, ya begitu aja, eksentrik. Iya, Kania setuju banget sama Rasti. Kalau menurut Kania, orang kayak Om Bopak itu banyak kok. Yang penting kan dia nggak mengganggu dan juga merasakan lingkungan sekitarnya kan? Iya, omongannya bener. Iya banget sih Rasti. Ras, nggak bener kan Nia? Tuh Sista dengerin. Selalulah berprasangka baik. Nih, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian kebanyakan dari prasangkaan. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangkaan merupakan dosa." Tetap jangan ada apa-apa ya sama Bapak Bopak ya, sama Mama ya. Kok? Mama nggak ada yang ngomongin ke sini. Halo Bu Lucy. Bu, uang cicilan kalung emas saya sudah saya transfer ke Ibu ya. Lunas semuanya sudah saya bayar. Sekarang saya udah jadi orang kaya. Mas Bongki! Mas Bongki! Mas, Kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku cuma nggak tahu Mas, tiba-tiba mejanya tuh kedorong sini angin kali. Kok bisa? Kan mejanya harusnya ada di tengah. Kok bisa ngejepit kamu, gimana ceritanya? Ya, aku cuma nggak tahu ya, mungkin angin kali Mas. Gak mungkin Anika. Pintu sama jendela ini ketutup semua, tutup rapat kok. Itu di belakang Mas ada apa Mas? Mas! Apa? Nggak ada apa-apa Anika. Itu Mas, itu apa? Mana sih? Itu, Mas, itu di belakang Mas. Itu Mas, itu. Demi Allah Anika. Nggak ada siapa-siapa di sini. Mas, itu Mbak Vina Mas. Itu Mbak Vina pasien yang pertama datang ke sini tuh Mas. Untuk pengobatan alternatif aku. Ya katanya sekarang lagi koma di rumah sakit Mas, itu Mbak Vina. Anika, demi Allah nggak ada siapa-siapa di sini, nggak ada Mbak Vina. Astagfirullahaladzim. Nggak ada siapa-siapa kok. Lepasin. Pergi. Kamu udah mati, kamu pergi. Dapat pergi. Anika. Mas, ada Mas. Mana? Kamu nggak ada. Di situ Mas. Nih. Tuh nggak ada kan? Masih di rumah mati Mas. Masih di rumah mati. Tadi ada setan di sini Mas. Kamu tenang dulu. Siapa yang kamu maksud? Masa kamu nggak ngerti sih Mas? Itu sih Mbak Vina. Pasien aku kemarin Mas. Sekarang kan dia lagi koma di rumah sakit. Pasti sekarang dia udah mati Mas. Tahu dari mana dia udah mati? Kan status terakhirnya dia masih koma. Kalau dia gentayangan artinya dia udah mati Mas. Anika, kalau orang lagi koma, arwahnya memang bisa keluar dari jasadnya. Dia bisa kemana aja dan nemuin siapa aja. Tapi itu cuma sementara. Astagfirullahaladzim. Anika batuk kamu Anika. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Anika, bangun Anika. Astagfirullah ya Allah. Anika bangun. Anika. Astagfirullah Anika.
Itu ada setan, Mas. Itu ada setan. Itu ada apa? Ada apa-apa kok? Selamat malam Juminten. Good night Om Bopak. Kok belum bobok sih? Masih kelayapan ini anak kecil. Maaf. Anak kecil Om Bopak. Masa orang ganteng begini di kampung dan orang paling kaya dibilang hantu. Enggak. Kelayapan malam memang kata tuyul. Gimana Juminten kabarnya? Alhamdulillah. Dagangannya? Botol-botol yang Enjum ini kosong. Artinya dagangan Enjum tuh ludes semuanya. Aduh, maaf ya Om Bopak, jadi nggak kebagian deh jamunya Nggak Enjum. apa-apa, ngelihat Enjum juga istilahnya malam akan menjadi terang lagi. Tapi yang penting Enjum sehat Enjum ya. Aduh. Kenapa Enjum? Kok kamu sedih? Nggak apa-apa Om Bopak. Udah jangan begitu. Kalau memang ada apa-apa, bilang aja sama aku. Dagangannya Enjum tuh memang ludes. Tapi setelah terus? Enjum hitung-hitung kok kayaknya duitnya kurang ya. Ya mungkin salah hitung kali kamu Enjum. Oh bukan. Kenapa lagi? Enjum itu besok itu harus bayar kekurangan sewa kontrakan. Aduh, mana besok itu jatuh tempo lagi tuh. Oh iya Enjum. Harusnya Enjum itu... Nggak, aku agak lancang nggak ya sama kamu ya? Memang kurangnya berapa? Lumayan sih Om Bopak. Kurangnya itu 200.000. Padahal Enjum tuh udah bilang sih sama yang punya kontrakan kalau Enjum itu minta waktu seminggu. Wow. Ini 200.000 maksudnya apa ya Om Bopak? Ya itulah jawaban dari seseorang yang berpikir bahwa musibah itu tidak ada jawabannya. Jawabannya pasti uang. Ya Allah Om Bopak, baik banget sih. Yang terpenting lagi, Enjum, doakan Bopak biar Bopak bisa masuk surga. Hah? Oh, aduh kalau itu nggak usah diminta. Sekarang juga pasti Enjum minta sama Allah. Tenang, sebentar ya. Ya Allah. Tolong ijabah doanya Enjum dong ya Allah. Bapak itu orang baik, udah nolongin Enjum. Tolong cepet-cepet diangkat ke atas dong ya Allah. Gak usah naik tangga, naik lift aja biar cepet. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hah? Ambil lagi Enjum. Waduh, berarti doanya Enjum harus makin kenceng dong. Ini tambahan ini, bonus buat Enjum. Doa kamu malam ini sudah dijabah. Aku punya semangat untuk hidup lagi. Aduh. Iya. Kalau gitu, Enjum doa lagi ya buat Om Bopak ya. Jangan. Kalau kamu berdoa lagi, coba kamu berpikir secara jauh. Habis, Jum. Habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Bopak. Oh, ya Allah, kok Om Bopak baik banget ya sama Enjum. Kasih 200.000, ditambahin 50.000. Ya Allah. Ngapain Kang Mas? Anika, Mas punya hobi koleksi batu alam karena warna dan teksturnya yang indah, yang bikin Mas selalu ingat pada kebesaran Allah. Tapi di tangan kamu keindahan ciptaan Allah malah kamu bikin buat kumpulin harta haram. Mas jangan balikin batu. Jangan sok ceramah deh Mas. Sini kembali. Mas. Anika, Mas ngelakuin semua ini karena Mas peduli sama kamu. Mas nggak mau kamu dapat laknat Allah lebih parah lagi. Dasar kamu suami tidak berguna. Bisa aja cuma nyusahin istri. Stop. Kalau aku meninggal, Pak RT dengan leluasanya bakalan apel ke rumah Pok Rati. Pokoknya aku harus sembuh dari penyakit kanker ini. Gimana caranya ya? Wah, pengobatan alternatif tradisional Batu Goa Sulaiman. Wah, tahu nih alamatnya. Pokoknya aku harus ke sana dan aku harus sembuh.
Biar Pak RT tidak pernah bersaing lagi sama aku. Aku harus sehat. Mbak Anika? Kamu kenal sama Mbak ini? Iya kan ya. Mbak Anika ini warga baru di kampung ini, belum lama pindah. Astagfirullahaladzim. Adam itu batu kerikil, Dam. Kok batu kayak gitu, Dam? Itu kerikil beneran. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dam, dia pingsan, Dam. Kita antar ke rumahnya aja. Iya. Bismillah. Bisa. Iya mas, Mbak. Jadi istri saya tuh udah 2 kali pingsan setelah mengalami batuk-batuk yang mengeluarkan batu-batu kerikil. Astagfirullahaladzim. Maaf Mas Pongki, saya baca di teras. Itu benar, Mbak Anika buka praktek pengobatan alternatif. Iya mas, belum lama ini istri saya lagi buka usaha. Mas, kalau Rasti boleh tahu cara terapinya itu gimana ya? Iya. Setahu saya tuh istri saya pakai batu alam buat alat terapinya. Tapi saya kurang ngerti juga Mbak caranya kayak gimana. Sorry Mas, emang benar semua penyakitnya bisa sembuh? Saya juga kurang paham Mbak. Nika. Anika. Kamu udah siuman? Mas suruh gentayangan itu ada di sini, Mas, ada di sini. Anika, ayo bangun. Nika, mungkin kamu mimpi. Mas dia bilang sama aku kalau aku harus kemana-mana tolong kematian, Mas, aku takut. Adam dan teman-temannya nggak boleh tahu masalah ini. Ini adalah aib. Maaf, istri saya ngigau nggak jelas. Mas Adam, makasih ya udah antar istri saya pulang. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Iya Mas, sama-sama. Ya udah kalau begitu kamu permisi dulu ya Mas. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Mas? Kamu bilang aku ngigo, Mas. Aku lihat sendiri ada gentayangan di sini, Mas. Kamu masih nggak percaya sama aku? Nggak ada, mana rohnya? Nggak ada kan? Udah tenang ya. Kasihan nasib Dopak. Kena penyakit, kanker. Susah banget disembuhin. 70, diponis bentar lagi. Sebetulnya gue pengen banget ngebantu lu. Tapi gimana? Ya, gue cuma bisa bantu doa doang, Pak. Mudah-mudahan lu cepet sembuh deh, Pak. Mbak. Berdiri aja di situ. Mau pesan toprak, Mbak? Hah? Ya udah. Pedas nggak? Kasih bikin ya. Bentar ya. Siapa yang bunyiin piring sih? Iseng aja. Bentar ya, Mbak ya. Hah? Buset. Siapa yang bunyiin nih? Iseng. Waduh. Mbak. Mana orangnya ya? Piring. Nongol tiba-tiba. What is name namanya? Pasti, ya kan? Aduh. Ini produksi kubur ini. How do you do? Udah antuk-antuk baru 3 piring lakut adik keliling-keliling. Mendil lagi. Udah bodoh, gue mending pulang aja. Ini oli mare.
Gua tinggal aja bodoh. Parah ya Mbak. Silakan duduk Bang Bopak. Untung aja Bang Bopak cepetan kesini. Oh gitu Mbak. Soalnya kalau enggak, kalau telat sedikit aja, penyakit Bang Bopak tuh bisa nyebar kemana-mana. Untung datang ke sini ya Mbak ya. Iya. Ini saya punya obatnya. Saya punya batu dari Gua Sulaiman. Ini si batu mirip batu aku. Oh, jelas beda dong Bang Bopak. Sangat beda. Mungkin bentuknya mirip, Iya. tapi khasiatnya sangat luar biasa. Yang pasti bisa menyembuhkan kanker yang tadi Bang Bopak bilang. Yang udah menjalar kemana-mana itu. Oh begitu ya Mbak ya? Iya. Wah kalau begitu, berapapun maharnya aku bayar. Karena aku ini orang paling kaya di kampung sini. Dan aku ingin lepas dari penyakit kanker. Dan Mbak tahu, kalau aku sembuh, hubunganku dengan Pak Ratih akan berjalan dengan baik. Wah, paling kendala aku hanya cuman Pak RT aja. Ya, pokoknya bantu ya Pak. Pasti Bang Bopak. Sebentar. Iya. Apalagi ya? Bang Bopak nggak usah repot-repot. Oh gitu? Ini obatnya. Iya. Ini air rebusan dari batu Gua Sulaiman. Air rebusan dari batu Gua Sulaiman. Betul. Oh. Sehari, cara pakainya gini. Iya. Sehari diminum 3 kali. 3 kali ya? Setengah gelas aja udah cukup. Setengah gelas aja? Udah cukup. Siap. Insya Allah sembuh. Amin. Ini pegang batu saya. Oh gitu? Iya. Oh iya. Ini mohon diterima maharnya. Kalau seandainya cepat sembuh, akan saya kasih lagi. Iya. Insya Allah cepat sembuh. Langsung sembuh Bang Bopak. Makasih ya. Permisi ya Mbak ya. Iya. Halo? Halo Mbak Nika, saya Hartono. Istri saya yang kemarin koma sekarang sudah meninggal dunia. Terus kenapa nelfon saya? Mbak Nika, hasil tes rumah sakit menunjukkan adanya kandungan zat kimia yang diduga berasal dari air rebusan batu yang Mbak Nika beri. Siapapun yang meminumnya bukan menyehatkan, melainkan akan menjurus pada kematian. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Asal Mbak Nika tahu, saya baru saja dari kantor polisi melaporkan hasil penipuan di balik praktek pengobatan alternatif yang Mbak Anika buat ini. Siapa yang nelfon? Alhamdulillah, rebusan batu dari Gua Sulaiman. Mudah-mudahan bisa ngebunuh sel-sel kanker dan nggak tersisa. Tapi kalau minumnya setengah gelas, aduh sembuhnya bisa lama. Setengah botol, biar cepet sembuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Om Bopak. Om Bopak. Om. Aduh, gimana ini? Aduh. Om Bopak bangun, Om Bopak. Tolong. 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 Bang Emil, tolongin Bang Emil. Bang, tolongin ini Bang. Aduh, Om Bopak kenapa? Waduh, Bang Bo, kenapa? Aduh, nggak ngerti Bang Emil. Tadi pas Sista nemuin, Om Bopaknya udah tepar. Aduh, kira-kira. Sisa hubungin Mas Adam ya? Iya, benar. Halo, Assalamualaikum. Mas Adam. Mas, ini Om Bopak jatuh di jalan. Astagfirullahaladzim. Yaudah, sekarang Mas Adam ke sana ya. Assalamualaikum. Kenapa Dan? Om Bopak mah pingsan di jalanan. Astagfirullahaladzim.
Ada mau anterin ke rumah sakit mah, pakai mobil ambulans. Ya udah cepetan Ge, bantuannya. Iya, Mah. Tante. Iya. Assalamualaikum. Iya, hati-hati ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anika, kau mau kemana? Ya aku mau pergi lah dari rumah ini. Dan aku bakalan balik ke sini kalau semua keadaannya udah aman. Anika, kita coba bujuk dulu Pak Hartono supaya dia mau cabut tuntutannya, ya. Bujuk gimana, Mas? Istri dia itu mati karena aku, karena ulah aku. Sianya dia mau berdamai sama kita bakalan bayar dia ratusan juta. Kamu sanggup? Belum tentu juga, Anika. Intinya sekarang kamu mencegah aku untuk pergi dari rumah kan? Keputusan aku udah bulat, aku bakalan pergi dari rumah ini karena aku nggak mau di penjara. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong, Mas, pergi dong. Mas Pongki yang tabah ya, menghadapi musibah ini. Kematian adalah takdir ilahi. Kita sebagai manusia cuma bisa pasrah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keputusan untuk mengakhiri usia umatnya. Makasih ya, Mas Adam. Apakah jenazah Mbak Anika sudah bisa dimandikan? Silakan, Mas. Sista, Kania, Rasti, bantuin. Kakak Nia, Kak Rasti, makasih ya hari ini udah bantuin Sista. Iya. Santai aja. Asal kamu tahu ya, kita lama-lama enjoy tahu ngerjain kerjaan kamu sama Adam. Alhamdulillah. Ya Allah, genteng, jatuh. Ya udah sekarang kita singkirin aja yuk. Ya udah. Lo aja. Hati-hati nih. Ya Allah. Terus gimana dong? Yaudah yuk, kita mandiin. Mulai aja nih? Iya. Yuk. Sista, aman-aman aja kan? Gak ada yang ganjil? Insya Allah. Ayo Mas, dibawa jenazahnya ke sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kuburannya aman. Sekarang malah jenazahnya yang mendapatkan sengsara. Ya Allah, tolong ampunilah dosa umatmu yang lemah ini ya Allah. Amin. Mas, maaf Mas, bisa dicabutin belingnya. Baru jenazahnya dibawa ke sini ya. Mas Adam dan semuanya, saya mohon doanya supaya istri saya diampuni oleh Allah atas dosa dan kesalahan-kesalahannya. Sebenarnya selama ini istri saya buka praktek pengobatan alternatif secara menipu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya istri saya bukan ahli pengobatan dan sudah ada pasiennya yang meninggal. Ya Allah. Padahal batu-batu yang dijadikan alat untuk pengobatan udah saya hancurin. Tapi dia malah beli batu alam yang lebih besar lagi. Saya mohon ya Mas dan teman-teman semua, mohon maafkan istri saya. Mas Pongki, saya atas nama warga
telah memaafkan semua kesalahan yang telah diperbuat almarhumah semasa hidupnya. Makasih ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, itu Mas. Itu banyak malingnya Mas di kuburannya. Mas, gimana cara naruh jenazahnya kalau di dalam kuburannya aja tuh banyak pecahan-pecahan kaca? Kamu harus tenang. Mas, udah beres itu. Bantu saya ya. Ambil beling-beling ini. Iya. Kasian ya, Bang Bopak ya. Iya, punya penyakit kanker. Kasian lu ngerjain. Iya. Gue jadi nyala. Orang gue bantuin Bang ya. Iya. Panjang umur. Cuk Musra. Baru aja nggak diomongin. Diomongin. Iya. Biasalah kalau kaum lemah, kalau ngomong itu kan selalu salah, ya kan? Coba itu. Kamu lihat aku happy nggak? Oh iya dong. Baru kan pertama kali ngeliat orang kaya happy. Itulah aku. Iya ini. Maksud gua gitu, Pak. Lah iyalah. Nggak usah lu merenung dalam kerarutan terus lu mentang-mentang sakitnya kanker ya kan. Lah terus iya. sedih. Hidup tuh seperti istilah bahasa Inggris. Apa? Life of move on. Ini apa itu Bang? Udah, kursus saya nggak tamat. Nah, maksud gua begini, walaupun lu sakit kanker, tapi lu bisa menghibur diri. Inilah pemberitaan yang salah, Us. Jadi selama ini kamu pengen tahu kan beritanya? How do you do? Aku dapat informasi pada saat aku ngecek darah, ternyata darahku itu cuma sakit kolesterol, bukan kanker. Maksudnya gimana sih? Nah kemarin kan lu bilang katanya lu kanker, terus sempat lu juga pingsan di jalanan, ya kan? Begitu. Iya. Emang ketukar sama apaan? Ya itunya, hasil cek darahnya. Bingung kan? Iya. Lah udah tak usah bingung, aku sehat sekarang. Udah bisa bermain-main lagi dengan kamu yang orang susah. Yesterday. Apa. Jadi ketukar gitu maksudnya Lah waktu iya. diperiksa di lab. Padahal aku itu kemarin semangat banget pengen menyembuhkan penyakit kanker. Sampai-sampai aku sama Bu Anika minta pengobatan alternatif. Iya, rebusan batu alam hampir saja aku minum. Terus Mbak Anika. Iya kan? Iya. Bujuk Busrak Bang. Busrak? Itu orang udah meninggal. Waduh. Iya. Yang benar, Bos. Iya beneran Bang Bo, Mbak Anika itu udah meninggal. Ternyata pengobatan alternatifnya itu pengobatan odong-odong. Dan udah banyak orang yang udah kena tipu, Bang. Bener, Us. Ya, bener. Tapi udahlah nggak usah dipikirin. Iya. Gini, Bukan apa-apa, padahal aku bayar loh, Us. ya anggap aja itu ya, derita lu lah gitu. Iya. Tapi kan gini, sekarang lu udah sembuh nih ya, Oh iya udah dong. sehat. Kemarin gue yang ngibur lu. Gimana kalau sekarang lu yang ngibur kita? Cakep ya. Kalau aku kan paling suka lagu-lagu lama. Iya. Oke, aku akan menghibur kamu. Sisi demo. Benar-benar nuansa dansa. Wah, tamu semua pada muntah, Us. Lah, pada tepuk tangan. Habis itu baru muntah. Langsung bisa aja. Gini, Iya. untuk merayakan lo, ya kesembuhan lo, Iya. gua bikinin toprak gratis. Exactly. Kalian bikinin Bang Laos. Pakai bercanda. Aku udah suka kalian senang. Udah tahu usah berlebihan. Berlebihan itu nggak baik. Susah hidup susah lah. Happy. Aduh. Mungkin terlalu kagum ngeliat orang kaya kali. Ini lagi ngikut-ngikutin ngapain sih? Itu. Ide, tingkat sosial lu jelek banget sih ngikut-ngikutin begitu. Bukan, lu kesini. Udah bikinin toprak. Lu sendiri apa berdua sih kesini, Pak? Aduh. Lo emang berdua gimana sendiri dong? Itu pakai pedas. Udah jangan macam begitu aja. Aduh, Bopak. Udah, iya aku masuk kalau begitu lo. Bodoh, aku udah ini.
ketoprak, dia yang janjiin, dia yang mau ngulakin. Ini lagi pakai bercanda. Mana sepatu begini lagi? Aduh, jangan maju. Aduh, kan udah bayar mahalnya. Udah tak usah dipulangin. Astagfirullahaladzim. Mas, kok jenazahnya bengkak? Sis, itu apa karena dosa-dosanya ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas Tony. Turun! Astagfirullahaladzim. Turun! Ya Allah, anak saya, Pak. Permisi, mobilnya biasa dipakai online ya? Ya emang kenapa? Tolong anterin kita berdua ke rumah sakit ya. Istri saya mau melahirkan. Lu kira ini omprengan apa? Kalau mau pakai taksi online, pakai dong aplikasi. Kita udah nyoba pakai aplikasi, Pak. Tapi gagal terus, Pak. Bodoh amat, lu cari yang lain lah. Urusan apa sama gue? Pak, sudah nyebras, Pak. Astagfirullahaladzim. Lepas!